kalimat yang membedakan antara yang kafir dengan yang muslim. Wahia kalimatut taqwa. Kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, adalah kalimat taqwa, ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal urwatul wuthqa, dan pegangan seorang muslim, ya, hablullahil matin, pegangan seorang muslim yang kuat yang harus dipegang erat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Al-urwatul wuthqa, yaitu hablul matin, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian bercerai-berai, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama mengartikan hablullah Alkitab was sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Jangan kalian bercerai-berai, kata Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan. Ingatlah dahulu kalian, kata Allah, kalian saling bermusuh-musuhan sebelum datangnya Islam. Kalian saling bermusuh-musuhan, kalian saling membunuh. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ketika datang Islam, Allah persatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwanan. Allah jadikan kalian saling bersaudara karena agama Allah. Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar. Dan dahulu kalian sudah di tepi jurang api neraka. Fa anqadzakum minha. Kami selamatkan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah kami menerangkan ayat-ayat kami kepada kalian supaya kalian bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Qala hadhihi al-kalimah hiya al-fariqatu baina al-kufri wal-islam wa hiya kalimatu at-taqwa wal-'urwati al-wuthqa. وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبيه لعلهم يرجعون. Kalimat ini kalimat la ilaha illallah, kalimat yang membedakan antara seorang muslim dan kafir, kalimat yang menjadikan kalimatut taqwa, kalimat yang harus nantiasa kita pegang erat, yang dengannya Nabi Ibrahim, dijadikannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 28. Ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalimatan baqiyatan fi aqibaihi la'allahum yarji'un. Kalimat yang senantiasa akan tinggal abadi, yang dengannya semoga kalian bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. وهي التي شهد الله بها لنفسه. Kalimat ini adalah kalimat yang akan menjadi saksi bukti tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Syahidat biha al-malaikah wa ulul ilm min khalqihi. Kalimat ini yang akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak, yang mana Allah abadikan dalam surat Al-Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah nyatakan dalam surat Al-Imran, Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang paling berhak untuk diibadai melainkan Dia, Allah. Siapa yang akan menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah? Yaitu mereka para malaikat dan orang-orang ahlul ilm. Mereka para ulama akan menjadi saksi bahwasanya tidak ada ilah yang paling berhak untuk diibadai melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala.
wa hiya kalimatul ikhlas wa syahadatul haq wa da'watul haq. Ini adalah kalimat ikhlas, kalimat yang kita diminta untuk berdakwah di atas dakwah yang hak ini. Wa bara'atu minasy-syirk, dan dengan kalimat la ilaha illallah kita diharapkan untuk kita berlepas diri dari, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa li ajliha khalaqal khalq, dan dengannya, dengan kalimat la ilaha illallah Allah menciptakan seluruh makhluknya. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yang mana Allah menciptakan makhluknya dengan kalimat la ilaha illallah dengan satu tujuan, yaitu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan mereka aku perintahkan untuk beribadah kepadaku. Jadi kita harus tahu posisi kita hidup di dunia ini. Jin dan manusia diciptakan oleh Allah. Dalam keseharian kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya tentang tafsir dari surat Az-Zariyat ayat 56, ay la amurahum biibadati la lihtiyaji ilaihim. Tidaklah aku perintahkan mereka beribadah kepadaku bukan berarti aku ini butuh kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh kepada makhluknya, ya. Allah sama sekali enggak butuh kepada kita. Mau seluruh makhluk ini kufur kepada Allah, Allah enggak rugi. Mau seluruh makhluk ini tidak ada yang beribadah kepada Allah, Allah tidak miskin. Allah tetap maha kaya, Allah maha raja diraja, Allah maha perkasa, Allah maha segala-galanya. Allah enggak rugi seluruh makhluknya kufur kepada Allah. Tapi kita yang rugi ketika kita tidak mau beribadah kepada Allah. Naam. Wa li ajliha arsalatir rusul wa anzalatil kutub. Dengan kalimat la ilaha illallah, dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh rasulnya, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Wa ma arsalna min qablika min rusulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rusulin, tidaklah kami telah mengutus sebelummu seorang rasul, illa nuhi ilaihi, melainkan kami telah memberikan wahyu kepada dirinya untuk dia mengatakan kepada kaumnya la ilaha illa ana fa'budun. Ucapkanlah, Allah memerintahkan kepada para rasulnya, la ilaha illa ana fa'budun. Ucapkanlah bahwasanya tidak ada ilah yang paling berhak untuk diibadai melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan, wa ma arsalna min qablika min rusulin illa nuhi ilaihi. Tidaklah kami telah menurunkan seorang rasul sebelum wahai Muhammad kecuali semuanya kami perintahkan untuk mengatakan hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Amir Muhammad Ibnu Ismail Al-Amir As-San'ani rahimahullah dan beberapa a'immah yang lainnya, As-San'ani mengatakan dalam kitabnya Tadhhirul I'tiqad an Adranil Ilhad bahwasanya dakwah yang dibawa oleh para anbiya dan para rasul, pertama kali yang mereka ketuk kepada kaumnya, yaitu mereka mengatakan kepada kaumnya, i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Kenapa kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? I'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan hindari oleh kalian beribadah kepada at-taghut, yaitu kullu ma ubida min dunillah fahuwa taghut. Segala sesuatu yang diibadai selain Allah, dia disebut dengan taghut. Seluruh rasul semuanya diutus oleh Allah menyeru kepada kaumnya, yaitu untuk mereka menyeru kepada kaumnya, i'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, yang mana ibadah itu semua terangkum dalam satu kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga kata As-San'ani rahimahullah taala dalam kitabnya Tadhhirul I'tiqad, ketika seorang dia mengucapkan dengan lisannya kalimat la ilaha illallah tapi dia menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, fahisabuhu 'ala Allah,
hisabnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran, dia disebut dengan orang munafik. Orang munafik ini dia tidak bisa diperangi karena dia zahirnya menampakkan Islam, dia tidak bisa diperangi karena haram. Ya, disebutkan dalam hadis, disebutkan Rasul alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, aku diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka. Harama minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam. Aku diharamkan oleh Allah untuk memerangi mereka. Orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak bisa diperangi kecuali ada hak Islam yang harus ditunaikan. Dalam hadis, dalam riwayat atau hadis yang lain yang disebutkan, barang siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, na'am, darahnya, hartanya dan harga dirinya dilindungi dalam agama Islam. Na'am, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwasanya seorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tidak bisa diperangi, tidak bisa ditumpahkan darahnya, tidak bisa dirampas hartanya, harkat dan martabatnya dilindungi dalam agama Islam, sehingga orang munafik tidak bisa diperangi. Dia urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Maka ketika ada orang yang menampakkan keislaman walaupun dia menyembunyikan kekufuran, seseorang dia tidak berhak untuk dia mengoreksi atau dia mencari-cari tahu isi hati seorang hamba. Isi hati seorang hamba urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka ketika seorang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka darahnya dilindungi dalam agama Islam, tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh dirampas, ya. Naam. Wa qala ta'ala wa yunazzilu al-malaikatu bir-ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi wa an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Kemudian Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang kedua, yunazzilul malaikatu birruhi min amrihi. Allah turunkan malaikat, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam, yang membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang mana bersamanya Allah turunkan an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah turunkan bersama kalimat Allah, wahyu dari Allah, seorang utusan Allah yang mereka semua diminta oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ilaha illa ana fattaqun. Beribadalah kalian hanya kepada Allah dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ahmad ibn Abdul Halim Abul Abbas Al-Harrani Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, ma an'ama Allahu ala 'abd min al-'ibad ni'matu a'zam min an 'arrafahum la ilaha illallah wa an la ilaha illallah li ahli al-jannah kal ma'il barid li ahli ad-dunya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, tidak ada satu bentuk kenikmatan yang paling agung di sisi Allah kepada seorang hamba, yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, yang nikmatnya ini sangat luar biasa, melainkan ketika dia diberikan oleh Allah pengetahuan untuk dia bisa mengetahui arti kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah li ahlil jannah, kalimat la ilaha illallah bagi penghuni surga ibarat air yang dingin bagi penghuni dunia. La ilaha illallah ini ibarat minuman yang sangat dingin, yang dia bisa menghilangkan dahaga bagi orang-orang yang kehausan di dunia ini. Maka kita harus mengetahui bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini bukan kalimat untuk sekedar kita berzikir rame-rame, zikir selesai sholat jamaah dengan diulangi, dipimpin seorang imam, kemudian jamaahnya ikut mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sekian puluh kali, sekian ratus kali, sekian ribu kali.
Dan biasanya di dalam tariqat-tariqat tertentu itu ada kenaikan pangkat atau kenaikan kelas dan zikirnya berbeda-beda. Dan ketahuilah bahwasanya zikirnya mereka semakin naik pangkat, semakin mendekati kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin baik malah semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita melihat zikirnya orang-orang yang zikirnya la ilaha illallahnya itu sangat luar biasa, sambil kepalanya digeleng-gelengkan, itu biasanya di tingkat bawah mereka sebut dengan kelompok syariat. Itu zikirnya sempurna, la ilaha illallah. Ketika sudah la ilaha illallahnya sudah dianggap sempurna oleh gurunya, maka dia diperintahkan untuk naik pangkat lagi, naik kelas. Oh, kamu sudah bagus zikirnya, sudah kepalanya sudah sempurna, ya. Maka zikirnya berubah, jangan la ilaha illallah, naik lagi la ilaha, ya. La ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Ya, ini semakin kufur. Nah, ini diucapkan harus dengan cara yang cepat. La ilaha la ilaha la ilaha, terus seperti itu ya, seperti orang mabuk. Nah, kemudian setelah dia lulus naik pangkat berikutnya untuk dia mengucapkan cukup dengan kalimat singkat Allah, Allah 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 Allah, disebutkan oleh Imam Sun'ani rahimahullah di dalam kitabnya Tadhhirul I'tiqad an Adranil Ilhad, pembersihan akidah dari segala bentuk sesuatu yang mengotorinya, yaitu kesyirikan kepada Allah. Kata beliau bahwasanya kalimat la ilaha illallah, kalimat Allah, yang mana kalimat ini harus dibaca dengan cepat. Ya. Kalau kalimat Allah satu kalimat masih bisa dimengerti, dia kalimat Allah. Tapi ini dilafadzkan dengan zikir yang cukup cepat dan tidak boleh terputus. Ya. Bagaimana lafadznya? Allah 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 Allah. Ya. Ini kata Imam Sun'ani seperti anjing yang melolong ya. Seperti suara anjing, enggak jelas dan tidak dimengerti dalam bahasa Arab. Orang Arab enggak ngerti apa artinya Allah Allah Allah. Ya. Ini semakin kufur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian naik pangkat yang berikutnya yang mereka mengatakan bahwasannya diri mereka bersemayam dengan Allah. Hakikatnya kata mereka, hakikatnya mereka ini sudah bersatu dengan Allah. Ini halusinasi mereka, sedang berhayal. Zikirnya berbeda, cukup dengan dhamir kata ganti huwa. Siapa huwa? Huwa dia Allah. Maksudnya demikian. Tapi ternyata mereka nggak puas dengan kalimat huwa, terlalu panjang huwa. Bagaimana caranya? Disingkat lagi. Bagaimana? Ya, zikirnya seperti itu. Ya, semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat yang tidak dimengerti dalam bahasa Arab. Dan ini dilakukan oleh mereka. Maka hati-hati ketika diajak oleh orang untuk zikir kalimat la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah 1000 kali, barang yang hilang akan kembali. Loh, kalau barangnya hilang dicuri maling tidak bakal balik. Emang bisa? Nah, motornya hilang kemudian sama gurunya ucapkan kalimat la ilaha illallah 1000 kali, pasti kembali barangnya? Enggak mungkin. Ya, kecuali malingnya ketemu. Kalau malingnya ketemu ditanya barangnya di mana, baru ketemu. Jadi kalimat la ilaha illallah ini bukan untuk kalimat untuk kita main-main. Maka hati-hati ketika ada kelompok-kelompok tertentu yang mengajak untuk kita melakukan zikir-zikir tertentu dengan kalimat la ilaha illallah yang disingkat. Karena semakin singkat semakin kufur kepada Allah, semakin kufur. Ya, hati-hati. La ilaha illallah ini kalimat yang agung. Tadi kita sudah jelaskan panjang kali lebar. Kalimat yang dengannya Allah menciptakan langit dan bumi, yang dengannya Allah menciptakan seluruh makhluknya, dengannya Allah menurunkan kitabnya dan rasulnya, Allah menjadikan surga dan neraka, Allah pisahkan antara muslim dan kafir, seluruhnya dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian datang orang-orang dungu di zaman sekarang membuat zikir-zikir tertentu, mengatakan bahwasanya cukup dengan singkat saja zikirnya. Artinya berbeda, nggak sama. Kita disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi kemudian disingkat, akhirnya terpotong, nggak jelas artinya apa. Ya, jadi demikian ya.
harus kita ini mengartikan atau melafadzkan, membaca atau mengartikan sesuai dengan lafadz yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Nggak boleh kita tambahin, nggak boleh kita kurangin. Kalau kita diperintahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, selesai. Ya. Nah, kalau seandainya selesai sholat disunahkan untuk membaca la ilaha illallah 10 kali, 10 kali saja. Minta tolong 10 kali, jangan lebih dari 10 kali. Ya. Jadi jangan mengatakan enggak, kita semakin banyak semakin bagus. Jangan seperti minum obat. Kalau minum obat kita kebanyakan overdosis, bisa mati kita. Ya. Jadi enggak bisa. Zikir itu sesuai dengan porsi yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Allah mengatakan demikian atau Rasulnya dalam hadisnya mengatakan demikian, zikir cukup 33 kali, 33 kali. Ya. Jangan mengatakan saya bisa zikir 1000 kali. Nggak ada urusan dengan Anda bisa 1000 kali, ya. Tapi harus kita ini sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena jangan sampai kita ini beramal, amalan kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sia-sia. Ntar kita capek membuang energi positif kita untuk perkara-perkara yang sudah jelas tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Qala faman qalaha 'asama malahu wa damahu wa min ayyaha famalihi wa damihi wa hadara. Barang siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka darahnya, hartanya dan harkat dan martabatnya dilindungi dalam agama Islam. Tadi sudah kita jelaskan, ya. Fa fi sahih 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wa kafara bima ya'budu min dunillah harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Disebutkan dalam sahih, hadis yang sahih, barang siapa mengatakan kalimat la ilaha illallah, dia kufur dengan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka haram darahnya untuk ditumpahkan, haram hartanya untuk dirampas, dan haram harkat dan martabatnya untuk direndahkan. Dan hisabnya orang ini, bagaimana hisabnya orang ini? Diserahkan kepada Allah. Artinya kalau dia cuma dalam lisannya saja mengatakan la ilaha illallah tanpa dia atau dia kufur dalam hatinya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak diwajibkan untuk menjadi polisi kehatian. Urusan hati enggak ada polisinya. Hati itu urusannya antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menampakkan seorang muslim, ya sudah muslim. Walaupun ini orang munafik, gak bisa kita menjustifikasi mengatakan orang ini munafik, atau mengatakan menjustifikasi seorang yang menampakkan keimanan mengatakan orang ini kafir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang menunjukkan tangannya kepada saudaranya mengatakan ya kafir, kalau tidak terbukti maka ucapannya kembali kepada dirinya sendiri. Maka tidak gampang untuk menuduh saudaranya yang muslim mukmin dengan mengatakan orang ini kafir, orang ini munafik. Ya, enggak gampang. Itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dia menampakkan keimanan tapi dia musyrik? Musyrik ini sesungguhnya dilihat ada dhawabitnya. Ada yang dia musyrik karena dia memang seorang penyeru atau dia seorang dai, maka di sini kemusyrikannya jelas. Tapi kalau seandainya ya orang kampung nggak tahu ilmunya, nggak tahu dalilnya, dia ikut-ikutan, tidak pernah sampai kepada dia perkara tauhid, dia nggak tahu ini perkara halal atau haram, atau ini perkara tauhid atau syirik, dia nggak tahu. Dalam perkara ini kita nggak boleh serta-merta menjustifikasi seorang yang mengatakan Anda telah keluar dari Islam. Ya, tapi di situ harus ditegakkan nasihat terlebih dahulu, menasehatin orang-orang yang dia tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita kemudian menuduh orang lain dengan sebutan munafik atau kafir, ya. Karena urusan hati antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah datang belum Ustaz Sufyan? Udah deh, capek saya. Belum datang? Udah pertanyaan aja deh. Yang mau bertanya silakan bertanya. Kalau bisa bertanya sesuai materi. Dia buat yang tanya atau yang jawab soal Ustaz. Oh, udah dia nih. Mau bertanya apa saya tanya?
Silakan tanya. Ayo, yang mau tanya, ayo Pak, mangga. Ada 3 kelompok muslim yang dinamakan yang pertama adalah Bukhari dan yang kedua Mutabi dan yang ketiga Mutabi. Saya menjelaskan yang 2 golongan itu Ada 3 golongan muslim: muqallid, mujtahid, muttabi. Yang bagi siapa ini? Yang bagi menjadi 3 golongan ini siapa? ya pada umumnya di Indonesia itu ada orang yang ibadahnya yang bisa kepada itu bagaimana itu termasuk Bukhari bagaimana Apa tadi? Muqallid, mujtahid, muttabi. Ala kulli hal, muqallid itu orang yang kerjaannya ikut-ikutan. Dia nggak tahu dalilnya, cuman ikut-ikutan. Dan kelak ketika di dalam kuburan, ketika pertama kali dia masuk kubur, akan ditanya 3 pertanyaan. Ini berhubungan dengan tauhid juga ya. Ditanya oleh 2 malaikat di dalamnya. Kita sendirian dalam kuburan, tapi kita dikeroyok oleh 2 malaikat. Malaikat-malaikat ini akan bertanya, "Man rabbuka?" Siapakah Tuhanmu? Ini berhubungan dengan la ilaha illallah semua. "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? "Wa man rajulul ladzi bu'itsa fika?" Siapakah orang yang pernah diutus di tengah-tengah kalian? Ini ketika orang yang muwahhid, dia akan dipermudah oleh Allah untuk bisa menjawab. Tapi ketika orang yang dia ikut-ikutan, dia mengatakan saya enggak tahu. Sami'tuhu an-nas yaquluna bi syai' faqultuhu. Aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, aku ikutin manusia. Ikut-ikutan. Maka di saat itu pula dia disiksa oleh malaikat dalam kuburannya. Ya. Ini orang muqallid. Dia enggak punya dalil dalam berpijak dalam beragama. Ya, orang-orang yang dia ikut-ikutan, ditanya dalilnya dia nggak tahu. Saya nggak tahu. Pokoknya saya manusia mengatakan apa, manusia mengerjakan apa, saya ikutin mereka. Ini namanya muqallid. Ya. Beda dengan orang al-muttabi'. Orang yang muttabi' yaitu ittiba, orang-orang yang mengikuti jejaknya. Jejak yang ditinggalkan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya, ini adalah sangat dianjurkan. Ya, kita memang kita dianjurkan harus mengikuti jejaknya mereka, Rasulullah bersama para sahabatnya dan seluruh a'immatus salaf. Dan Allah dalam Al-Quran juga mengingatkan kepada kita, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ini dalil tentang perkara ittiba. Sesungguhnya perkara ittiba Rasul itu dalilnya cukup banyak dalam Al-Quran ataupun sunnah ya. Dan ini ayat sangat pas. Ittabi'u, ikutilah apa-apa yang diturunkan oleh Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa la tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian mengikuti yang selain yang diturunkan oleh Allah. Qalilan ma tadhakkarun. Sangat sedikit sekali di antara kalian yang mau berfikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah mengatakan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa-apa yang diturunkan oleh Rabbmu, dan jangan kamu mengikuti yang selainnya untuk kamu jadikan sebagai wali. Sesungguhnya sangat sedikit di antara kalian yang mau berfikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Ittiba'ur Rasul, ini adalah anjuran Allah dan Rasulnya, perintah Allah dan Rasulnya. Ketika kita mengikuti jejaknya Rasulullah bersama para sahabatnya, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tadi apa? Mujtahid. Mujtahid itu adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ya, orang yang bersungguh-sungguh dia dalam beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ijtihad. Ya, kita orang mujtahid semuanya diminta untuk mereka bermujtahid, bersungguh-sungguh ya. Dalam segala hal, dalam menimba ilmu, menuntut ilmu agama, mendakwakan ilmunya, ya, dalam beribadah kepada Allah kita juga diminta untuk bersungguh-sungguh. Nah, maka jadi itulah manusia yang kata Bapak tadi dibagi menjadi 3.
yang saya nggak tahu pembagiannya dari mana. Tapi dari sisi makna sah-sah saja. Dari sisi makna sah-sah saja ya, nggak apa-apa, boleh. Mujtahid, muttabi', muqallid, ya. Naam, jadi itu ya, wallahu alam bissawab. Yang lain? Titipan pertanyaan, Ustaz, bagaimana atau tolong menjelaskan mengenai tata cara yang disyariatkan tentang ziarah kubur dan ziarah kubur yang mana saja yang memang mesti harus dikunjungi. Terima kasih. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan yang bagus. Tata cara ziarah kubur. Siapa yang bisa jawab? Satu. Bu, yang sandar-sandar ini. Tata cara ziarah kubur satu. Loh, sebentar ini dulu, jangan berebut. Ayo Bu, 1, 2, 3, 4, 10. Enggak ada yang bisa pindah sini. Ayo Bu, cepet. Yang mendoakan, harus mendoakan orang yang sudah meninggalnya. Ya, 1. Betul. Nah, apa lagi? Tata cara ziarah kubur. Menebar bunga. Siram-siram dengan bunga. Nangis di atas kuburan. Ngambil tanah kuburan disimpan di rumah. Ayo, tadi mendoakan sang mayit, betul. Terus apa lagi? Membersihkan makamnya. Loh, itu juru kunci urusannya. Membersihkan makam. Sang mayit nggak butuh dibersihkan kuburannya, butuh didoakan. Tayyib, ala kulli hal, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala tazuruha fa innahu tudzakkirul maut atau tudzakkirul akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi sekarang, dulu kapan? Ketika di Mekah. Tapi sekarang di mana? Di Madinah. Dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi sekarang kata Rasulullah ketika di Madinah, silahkan kalian berziarah kubur. Boleh kalian berziarah kubur. Karena dengan berziarah kubur itu dapat mengingatkan kematian kalian dan dapat mengingatkan negeri akhirat kalian. Jadi ziarah kubur itu tujuannya untuk mengingat kematian. Selain kita mendoakan sang mayit, tujuannya untuk mengingat kematian. Mengingat kematian, mengingat negeri akhirat. Itu tujuan ziarah kubur. Ya, bukan ziarah kubur tujuannya jalan-jalan, ziarah Wali Songo jalan-jalan dari kota ke kota, keliling-keliling, makan-makan, tidur di hotel, makan lagi keliling. Itu bukan ziarah kubur, itu namanya. Nah, jadi ziarah kubur itu salah satunya tadi disebutkan mendoakan sang mayit, kemudian mengingat kematian dan mengingat negeri akhirat. Itu inti dari ziarah kubur. Yang selainnya tidak ada. Baca Al-Quran boleh di atas kuburan. Masa nggak boleh? Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Boleh, oh boleh. Yang nggak boleh siapa? Berarti ada khilaf di kalangan ahlul ilm di sini. Jadi mendoakan sang mayit itu bisa di mana saja, ya. Mendoakan sang mayit itu bisa di mana saja, nggak harus datang ke kuburan khusus mendoakan di atas kuburannya mendoakan, nggak harus. Berdoa di mana saja dan carilah waktu-waktu mustajabah yang di sana Allah akan mengijabah doa kita. Ya. Waktu mustajabah kapan saja, ada banyak. Yang sini. Ayo, mangga. Cepat. Setelah azan, betul. Ini bagiin. Tadi bepergian, kami jadi musafir lagi bepergian. Yang Ustaz tunjuk mana? Nih, ibu ini nama itu, bapak itu. Setelah azan. Yang kedua. Hari Jumat siapa tadi? Itu belakang tuh, hari Jumat. Kalau barengan ya berdua dibagi.
Ala kulli hal terus bepergian hari Jumat antara azan dan iqamat. Ya tadi Musa. Nah, apalagi Ibu? Salat tahajud, buka puasa, betul. Udah habis. Yang kurang kasih aqua. Jadi berdoa carilah waktu mustajabah. Di antaranya antara azan dan iqamat. Antara jeda antara azan dan iqamat itu adalah waktu mustajabah. Ya, kemudian ketika turun hujan, ya, ketika dalam keadaan safar, kemudian ketika berbuka puasa di sepertiga malam terakhir di hari Arafah, ya, itu di antara waktu-waktu mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita datang ke kuburan khusus mendoakan sang mayit. Wah, kapanpun dimanapun kita berada, boleh kita mendoakan sang mayit. Lalu bagaimana dengan amalan-amalan apa saja yang bisa diterima oleh sang mayit? Sebagaimana dalam hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalatha, shadaqatun jariyah, aw ilmun yuntafa'un bihi, aw waladun salih alladhi yad'u lah." Jika anak Adam ini sudah meninggal dunia, maka amalannya terputus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dari 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Membangun sekolah, membangun pesantren, membangun masjid, membangun jalan, membangun sumur. Sedekah jariyah yang artinya jariyah itu bermanfaat untuk orang banyak. Itu namanya sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, lebih-lebih ilmu agama. Ya, ilmu agama lebih-lebih. Ilmu dunia kalau dia bermanfaat, maka dia mendapatkan pahala. Ya, selama orang mengamalkan ilmu tersebut, maka di saat itu pula pahalanya terus akan mengalir. La yanqus min ujurihi syai'a, tidak akan terputus pahalanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 10, 100, 200, 1000, 2000, 3000, 1000, 1 juta orang mengamalkan ilmu dari kita, maka di saat itu pula pahala kita akan terus mengalir sampai yaumil qiyamah. Ya. Kemudian amalan yang berikutnya, ketika sang mayit sudah atau seorang sudah meninggal dunia, doa anak yang saleh dan salihah yang mendoakan kedua orang tuanya. Ada beberapa riwayat yang lainnya disebutkan dari haditsnya Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim atau Sahih Bukhari juga, ya. Sedekah boleh kita bersedekah untuk sang mayit, atau menghajikan atau mengumrohkan umrah atau haji bagi keluarga kita yang sudah meninggal dunia, pahalanya sampai kepada sang mayit. Boleh. Ada hadisnya, ya. Ketika seorang berhaji, dia menyebutkan nama Syubrumah. Ditanya oleh Rasulullah, siapa Syubrumah? Kata orang tadi atau sahabat tadi, Syubrumah itu adalah kerabat kami ya Rasulullah, dia sudah meninggal. Kata Rasulullah, apakah kamu sudah haji? Belum ya Rasulullah. Kamu haji terlebih dahulu, kemudian kamu hajikan Syubrumah. Ya. Naam. Dan ketika sang mayit di bulan Ramadan dia meninggalkan puasa Ramadan, maka puasanya boleh digantikan oleh ahli warisnya. Ya, puasanya boleh digantikan oleh ahli warisnya. Nah, jadi inilah amalan-amalan atau bagi sang mayit ketika meninggal dunia, amalan apa saja, perkara apa saja yang boleh kita kerjakan, dan perkara apa saja yang dilarang. Yang dilarang yaitu ketika masuk dalam kuburan, kita masuk seperti masuk ke dalam pasar, tidak mengucapkan salam kepada penghuni kubur, karena penghuni kubur ini hidup. Penghuni kubur ini mereka hidup, walaupun kita nggak nampak, mereka hidup di dalamnya. Makanya di antara sunnah ketika memasuki kuburan mengucapkan salam yang kedua, tidak boleh mengenakan sendal dan sepatu, dilepas sendal dan sepatunya itu. Lu nanti hilang-hilang dibawa aja di tenteng, pakai plastik atau di tenteng. Kotor kakinya, kotor, cuci pakai air. Apa susahnya kaki kotor? Ya. Di antara sunnahnya itu ketika memasuki kuburan mengucapkan salam, melepas alas kakinya, karena Rasulullah marah ketika ada seorang sahabat yang mengenakan sendalnya.
diambil sendalnya oleh Rasulullah, dilempar oleh Rasulullah sendal tersebut. Kenapa? Karena mayit itu hidup di dalamnya. Sekarang kita ibarat kita lagi tidur ya. Katakan kita lagi tidur seperti ikan pepes di masjid ya, rame-rame. Tiba-tiba ada orang lewat, kepala kita diinjek-injek. Mau kan kita kepala kita diinjek-injek atau badan kita? Sama, sang mayit mereka juga nggak enak kepalanya diinjek-injek atau badannya dia diinjek-injek. Ya. Maka tidak boleh kita menginjak kuburan secara langsung, diinjak-injak langsung pas di tanah kuburan tersebut. Tapi kalau ada sela-sela untuk lewat boleh. Biasanya itu ketika lagi menguburkan jenazah, orang berdesak-desakan, kuburan diinjak-injak semua. Kadang nongkrong di atasnya, kadang ada yang duduk, dan duduk ini adalah perkara yang haram. Disebutkan dalam hadis lebih baik kepala seorang ditojos pakai besi yang panas itu lebih ringan daripada dia duduk di atas kuburan. Ya. Nah, jadi berat. Jangan kita memberlakukan sang mayit ini dengan seenaknya. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan dan hadis disahihkan oleh guru kami Syekh Muqbil rahmatullahi alaih, disebutkan oleh Rasulullah yang artinya adalah barang siapa yang dia memberlakukan atau disebutkan man kasara 'adhamul mayyit ka'annahu qasara fil hayy atau bermakna kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mematahkan tulang belulang sang mayit seakan-akan dia mematahkan dalam keadaan masa hidupnya. Ya, jadi ketika kita atau biasanya juru kunci yang dia menggali kuburan, ketika lihat tulang jangan dibuang. Atau ada tulang kemudian dilempar, dikasihkan anjing atau dipatah-patah, enggak boleh, haram hukumnya. Ya. Karena hadisnya dalam Musnad Ahmad dan disahihkan oleh guru kami Syekh Muqbil bahwasanya enggak boleh, haram hukumnya barang siapa yang mematahkan tulang belulang sang mayit seakan-akan dia mematahkan dalam keadaan hidup. Ya. Jadi tadi sunnahnya mengucapkan salam, melepas sandal, kemudian jangan menginjak-injak tanah atau kuburan yang langsung di situ ada ditanam mayit. Ya. Kemudian sunnah yang lainnya yang kebiasaan Rasulullah dalam Musnad Imam Ahmad dari hadisnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu wal hadits sahahahu Syekhuna Muqbil. Kebiasaan Rasulullah itu selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri di sampingnya. Beliau mengatakan kepada yang hadir di kuburan, istaghfiru li akhikum was'alu lahu bitathbit fa innahu al-ana sayus'al. Mohonkanlah ampunan untuk saudaramu ini. Mohonkanlah ketetapan hati karena sebentar lagi dia ditanya oleh dua malaikat. Itu sunnahnya seperti itu. Jadi kepada keluarga atau kepada mungkin juru dakwah atau ustadznya yang di situ ditunjuk untuk dia berbicara, bawakan hadis ini. Ya, bawakan hadis ini, istaghfiru li akhikum was'alu lahu bitathbit fa innahu al-ana sayus'al. Mohonkanlah ampunan untuk saudaramu ini, mohonkanlah ketetapan untuknya karena sebentar lagi dia akan ditanya. Ya. Ini di antara sunnah-sunnahnya, dan di antara yang menyelisihinya seperti yang tadi disebutkan, di antaranya yang menyelisih sunnah yaitu tabur bunga atau menyiram air kembang di atas kuburan, ya. Kemudian menyemen kuburan dengan keramik, meninggikan kuburan, kemudian dikasih nama, kemudian dikasih lampu, dikasih pagar, dikasih kelambu, dikasih segala macam. Ya. Ini termasuk perkara yang menyelisih sunnah Rasulullah. Dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wala tada' qabran musyrifa illa sawaitah." Dan jangan kamu tinggalkan, ini wasiat Rasulullah, di antara wasiat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. La tada' qabran musyrifa illa sawaitahu. Dan jangan kamu biarkan ada kuburan yang dia meninggi sedikit kecuali ratakan dengan tanah, kata Rasulullah. Ya, kecuali ratakan dengan tanah. Maka tidak boleh meninggikan kuburan dengan cara disemen. Oh, nanti hilang kuburannya. Hilang bagaimana kok bisa hilang? Hah? Yang penting kan tahu posisi di sini. Kasih sekedar ada, biasanya kalau di Saudi itu cuma dikasih batu, ya, ada tandanya batu. Nah, batu itu menunjukkan bahwasanya itu kuburan. Ya. Nah, jadi
Kemudian tidak ada syariatnya setiap malam Ramadan atau setiap malam mau lebaran berziarah kubur berbondong-bondong, mengajak sanak saudara keluarga semuanya berbondong-bondong, atau mereka sedang bersilaturahmi dengan orang tuanya di kuburan, mau minal aidin wal faizin di kuburan. Nggak ada syariatnya sama sekali. Tidak ada syariatnya. Ya, sama sekali tidak ada syariatnya. Maka hendaklah kita harus cerdas ya dalam mengerjakan perkara-perkara yang mana yang anjuran dari Allah dan Rasulnya, mana yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka jangan dikerjakan. Nah, silakan. Sekarang kita juga ada yang jauh-jauh dari Jakarta mau nikahkan anaknya langsung datang ke kuburan. Dan juga Ustaz, apakah ada dalilnya kalau mau menurunkan mayat itu harus adhan dulu katanya gitu. Digimanakan adhan Ustaz? Apakah itu syariat atau Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi ada orang dari Jakarta mau menikahkan anaknya datang ke kuburan orang tuanya meminta izin gitu. Ya salah, izinnya ke KUA. Kok izin ke kuburan? Emang bisa orang tuanya kemudian membisikkan anaknya, saya restuin kamu. Kalau bisa dikasih handphone dalamnya, kasih handphone biar dia bisa WA sama anaknya. Ya, ini cuman bercanda, nggak mungkin lah ya. Jadi tidak ada syariat yang mengatakan bahwasanya sang mayit ini dia bisa berbicara, atau ada yang mengatakan mitos bahwasanya 40 hari mayit ini pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya mau ngapain? Mau makan nasi uduk? Rohnya masih gentayangan. Tidak ada roh bergentayangan, itu cuman ada di dalam film-film fiksi. Di dalam keterangan riwayat hadis dari hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di potongan terakhir Utsman beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma ra'aitu mandara qat illa wal qabru afdhu minhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada kuburan. Mungkin dari hadis ini orang mengambil kesimpulan, oh berarti kuburan itu serem, ada setan bergentayangan, ya, ada yang berbaju putih di atas pohon dan lain sebagainya. Mungkin, saya nggak tahu lagi, karena hadis ini mengatakan ma ra'aitu man daraqat illa wal qabru afdhu minhu. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada kuburan, kata Rasulullah. Pemandangan di mana? Apakah pemandangan di atas tanah kuburan? Bukan. Pemandangan yang ada di dalam tanah kuburan yang kita nggak bisa melihat. Kenapa mengerikan? Karena begitu dahsyatnya siksa kubur. Rasulullah bisa mendengar teriakan, jeritan, tangisan mayit-mayit yang sedang disiksa, sedangkan kita nggak bisa mendengar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mengetahui lau ta'lamuna ma fi nafsi la dhahiktum qalilan la bakaitum katsira. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasulullah, apa yang diketahui oleh Rasulullah? Yang diketahui oleh Rasulullah adalah siksa kubur. Beliau tahu mayit-mayit mana yang sedang disiksa, beliau tahu, beliau bisa mendengar. Kalau kalian bisa mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasulullah, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis di dunia ini. Ya, orang sudah nggak nafsu lagi mau ibu-ibu memasak, masak apa hari ini sudah nggak mikir. Ya, yang tete-tete muda mau nikah sudah nggak mau, dia sudah nggak selera. Yang bapak-bapak mau nikah lagi udah nggak bisa, udah nggak berselera. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya siksa kubur. Ya, lau ta'lamuna ma fi nafsi la dhahiktum qalilan la bakaitum katsira. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis, ya, karena begitu dahsyatnya siksa kubur. Kemudian pertanyaan berikutnya, ketika keluarganya atau orang tuanya meninggal dunia, dia harus masuk ke kolong kerandanya, muter-muter, ya, tawaf di bawah belakang keranda mayat atau di bawahnya. Ya, kemudian ketika di liang lahatnya kemudian diadzani. Naam, bahwasanya ini perkara-perkara ritual-ritual yang tidak ada dalil keterangan syariatnya sama sekali. Jadi agak lucu ketika diangkat kerandanya di dalam rumahnya, anak cucunya muter-muter di bawahnya gitu. Ya, nggak tahu itu maksudnya bagaimana, ada yang tahu? Maksudnya apa, Pak?
Biar nggak ingat katanya. Oh, biar nggak ingat. Begitu, biar tidak terbayang terus katanya. Bukan malah tambah ingat. Harusnya mah tambah iman ngedoain. Nggak ingat maksudnya. Hah? Ala kulli hal, biar nggak ingat katanya. Dia salah. Kalau nggak ingat orang tuanya, kesian orang tuanya sedang menunggu doa dari anaknya. Ya. Loh, belum selesai. Belum selesai. Jadi kemudian di dalam kuburan azan, ya, dalam kuburan azan ini juga tidak ada syariatnya sama sekali. Kenapa? Biar sholat. Apa sudah meninggal? Biar sholat. Ya gimana cara sholatnya? Jadi ala kulli hal, adapun kalau azan anak bayi ketika lahir itu masih ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau mengadzani anak bayi itu masih ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang boleh mengadzankan, katanya ada yang mengatakan udah nggak usah diadzanin. Itu masih ada khilaf. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Az-Zadul Ma'ad. Ya, Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan boleh untuk diadzani, tapi ulama yang lain mengatakan nggak ada syariatnya. Tinggal kita saja legowo mau pakai yang mana. Tapi ketika dalam kuburan tidak ada dalilnya. Ya, azan ini untuk panggilan sholat. Ini mayit mau diapakan suruh azan? Apa dia disuruh bangkit untuk sholat lagi gitu? Nggak bisa. Ya, jadi demikian. Mangga ibu. Ustaz, apakah ada syariatnya? Ada keterangannya, ada hadisnya. Orang yang meninggal hari Jumat itu diantaranya akan dibebaskan dari siksa kubur. Apakah itu betul, Ustaz? Jadi ada beberapa keterangan riwayat yang menerangkan bahwasanya ada orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Di antara tanda-tanda orang yang meninggalnya husnul khatimah disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Fi Ahkamil Janaiz, hukum-hukum mengurus jenazah. Itu di keningnya, di jidatnya ini ada keringatnya, dingin. Ya. Kemudian dari raut wajahnya dia berseri-seri, tersenyum. Itu orang wafatnya dalam keadaan baik. Dan wafat di hari malam Jumat atau yaumil Jumat. Ya. Kemudian dia diurus jenazahnya sesuai dengan sunnah. Dan disolati lebih dari 40 orang muwahhid yang mentauhidkan Allah. Ya. Ini diantara tanda-tanda orang yang wafatnya itu diharapkan dia husnul khatimah. Kenapa kita mengharapkan? Jadi dalam mengurus jenazah, dan Rasulullah mengatakan asri'u bil janazah, cepat dalam mengurus jenazah. Itu sunnahnya itu suruh cepat ngurus jenazah. Jadi meninggalnya mungkin katakan jam sore, jam habis atau maghrib dia meninggal. Tanggung malam gelap kayaknya kuburannya. Nunggu anaknya dari Jakarta biar pulang dulu. Ada anaknya yang dari Makassar biar datang dulu. Nunggu anaknya, nunggu keluarganya, nunggu saudaranya. Ini mayit bisa bangun lagi gitu? Nggak bisa. Ya. Paling tujuannya sang keluarga ini pengen ngelihat raut mukanya yang terakhir kalinya. Kalau pengen lihat mukanya terakhir kalinya cukup pakai video call aja. Ini ya wajahnya sang mayit, alhamdulillah baik. Doakan saja husnul khotimah. Ya, didoakan saja. Gitu aja. Jadi asri'u bil janazah, cepat dalam mengurus jenazah. Kemudian yang perkara yang sangat penting itu usahakan mencari masjid yang dia itu di sana ada orang-orang baik, yang dia tidak, ya orang muwahhid, tidak menyekutukan Allah. Kenapa harus orang muwahhid? Karena katakan ada orang 40-100 orang dia berdoa Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah bersihkanlah dosa-dosanya, bersihkan sebagaimana engkau membersihkan kain putih yang bersih. Ya. Mungkin di antara 40, 100, 200 orang ini yang menyolatkan, mungkin ada salah satu yang diijabah oleh Allah doanya, sehingga dosanya diampuni oleh Allah. Itu tujuannya. Jadi kita merasa heran kalau ada orang keluarganya meninggal dunia, entah ini amalannya baik apa enggak kita enggak tahu. Kita sarankan silakan disolatkan di masjid itu masjid baik.
Di sana ada orang-orang yang menegakkan sunnah. Oh enggak, kejauhan, di sini saja, dekat. Ngapain jauh-jauh? Oh ya mangga silahkan. Ya, karena ada hadisnya. Ada hadisnya bahwasanya yang menyolati itu penting, bukan menyolati dikasih amplop, enggak. Tapi betul-betul orang yang dia ikhlas, dia beribadah kepada Allah karena diharapkan doa yang dikeluarkan oleh yang menyolati ini mungkin salah satu ada yang diijabah oleh Allah. Itu yang diinginkan. Kalau satu diijabah oleh Allah, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perhatikan dalam mengurus jenazah. Jangan sembarangan salah mengurus jenazah. Kalau salah mengurus jenazah, mayitnya ini kesian. Dia tergantung dan tergadaikan, tergantung keluarganya. Ini keluarganya mau ngurusi jenazah dengan baik atau keluarganya acuh tak acuh dengan jenazah tadi. Mungkin keluarganya mengatakan kamu udah hidup di dunia menyusahkan, mati menyusahkan lagi, udah deh jalan sendiri aja. Ya. Dipotong sedikit, kalau biasanya yang ibu-ibu mayit itu karena tidak ada yang handal, mungkin ustazah kurang, biasanya sama maparaji. Maparaji Apa meraji? bukan di sini ya, bukan di sini. Maksudnya di Itali lah, di Itali ya. Paparazi bahasa Itali itu. Di Itali itu misalnya maparaji yang ngurus, terus suka diurut-urut. Jadi mayit itu dikeluarkan kotor dan sebagainya, gitu ya. Nah itu ada ketentuan syariat atau masuk ke penganiayaan juga, atau di luar itu juga ada hal-hal yang tidak nyambung dengan syariat. Nah, bagaimana? Di dalam mengurus atau memandikan jenazah, jadi itu ada sunnah atau syariat keterangannya ya. Bahwasanya mayit ini ketika dia sudah meninggal, dia harus disucikan, dimandikan, diwudui, dimandikan sebagaimana mandi janabah. Kemudian sebelum diwudui atau dimandikan itu jangan sampai keluar kotoran dari dalam tubuhnya. Dengan cara bagaimana? Ditekan perutnya biar keluar kotorannya semua sampai bersih. Ya, bersihkan dengan cara ditekan-tekan, jangan digelonggong ya, kasih air mulutnya. Ini bukan sapi. Tapi cukup ditekan-tekan sampai keluar bersih, kotorannya tidak keluar, berarti udah bersih, maka disucikan dia sebagaimana dia semasa hidupnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, auratnya ditutup pakai selembar kain, entah itu anduk ataupun selembar kain. Jangan nonton auratnya, haram. Ya. Ya ini sudah mati, nggak ada urusan. Ya kamu yang ngurus, berarti salah. Ya. Auratnya ditutup dengan selembar kain. Ya. Dan ketika yang mati itu jenazah laki-laki yang memandikan laki-laki, yang meninggal jenazah wanita yang memandikan wanita, jangan sebaliknya campur aduk. Nah ini nggak boleh. Nah jadi seperti itu. Jadi itu tidak ada unsur penganiayaan, kecuali kalau seandainya dia jenazah COVID. Jenazah COVID nggak tahu diapain, kita nggak tahu. Tahu-tahu dibungkus plastik dibuang jenazahnya. Ini nggak benar. Ya, entah itu dia dimandikan atau enggak kita nggak tahu. Tahu-tahu dibungkus plastik dibuang. Suaminya mandikan istrinya, boleh nggak? Boleh, kan mahram. Selama mahram boleh. Ya nggak mahram ini nggak boleh, bahaya. Ya selama mahram boleh. Tapi afdalnya ya laki-laki dengan laki-laki, karena kan mungkin di situ biasanya di antara keluarga tidak semua mahir dan bisa memandikan jenazah, pasti dia manggil orang luar. Lalu tiba-tiba istrinya ikut nimbrung, ngapain istrinya ikut nimbrung? Ya, nggak usah ikut nimbrung, biarkan ahlinya yang mengurusi jenazah. Ya, pada dasarnya boleh, selama dia mahram, masih ada hubungan darah, boleh. Ya, tidak ada larangan. Tapi afdalnya biasanya dari luar yang memandikan itu, nggak ada internal keluarga, biasanya jarang yang bisa memandikan jenazah. Taib. Nah, yang lain belum datang. Satu lagi diborong semua, enggak satu lagi nih. Yang dimaksud 40 itu apa? Jumlah orangnya atau rumah? 40 orang. Karena kalau tidak ada 40, tidak. Salat jenazah yaitu sebagian pendapat itu madhabnya Imam Syafi'i. Minim harus 40 jamaah. Jangan 40 rumah. Kalau rumahnya ada 5 orang
penuh masjidnya. Ya, itu mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, selama syarat-syarat ketentuan dari layaknya dia menegakkan salat Jumat, maka sah-sah saja. Ya, di antaranya sunnah yang harus ditegakkan ketika Jumat itu harus ada khotibnya, harus ada khutbah Jumat. Ya, kalau nggak ada khotibnya bukan salat Jumat, namanya salat duhur. Walaupun ada 5 orang di masjid. Kecuali itu dia di pelosok atau di tengah lautan atau di tengah kapal, cuma ada 5 orang, ya nggak apa-apa 5 orang. Lah kan masa di kampung sini cuma 5 orang? Ya, itu ngarang sendiri namanya. Kalau di sana ada masjid lebih gede, gabung sama jamaah kaum muslimin. Ya, oh nggak bisa, kita beda aliran. Kita ahlus sunnah yang sana bukan ahlus sunnah. Saya mau sholat sendiri 5 orang saja. Ya jangan bikin aturan sendiri. Ya, jangan bikin aturan sendiri. Nggak bisa seperti itu. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Mangga ibu-ibu, gantian yang lain, nggak ada yang tanya ini. Kok diborong bapak dan ibu ini saja? Ustaz, apakah boleh kita mengaji di kuburan? Ada syariatnya Ustaz? Ngaji di kuburan. Ngaji Al-Quran di kuburan itu boleh? Boleh enggak? Ada syariatnya enggak Ustaz? Tidak ada syariatnya. Tidak ada syariatnya. Ya, kalau mau ngaji di tempat yang bagus, di rumah, di masjid, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Nawwiru buyutakum bil Quran." Ya, berikan cahaya rumahmu itu dengan cahaya Quran. Sering-sering baca wala taj'al baitakum qabra. Atau bermakna kama qala sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Kuburan itu apa? Sepi. Hiasi atau berikan cahaya rumahmu itu dengan cahaya Al-Quran. Sering-sering baca Al-Quran sehingga rumahnya nggak seperti kuburan. Rumahnya nggak pernah ngajiin tapi dia ngaji ke kuburan, kan aneh. Ya, nggak pernah ngaji di rumah tapi ngajinya di kuburan. Ya, ada lagi yang dia dibayar untuk sengaja ngajiin sang mayit, hataman Quran di depan kuburan, dengan dibayar oleh pihak ahli warisnya untuk membacakan Quran di depan kuburan. Ya, maka jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak, didik anak-anaknya dengan baik, ya, sehingga saya nasihatkan dengan satu kalimat yang sangat besar dari Al-Imam Yazid Ar-Raqashi rahimahullah dalam kitabnya Al-Imam Al-Qurtubi, At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wal Akhirah. Ya, ini untuk kita semua. Al-Imam Yazid Ar-Raqashi dia mengatakan kepada dirinya, "Waihaka ya Yazid, man dzalladzi yusalli 'anka ba'da al-maut? Man dzalladzi yasumu 'anka ba'da al-maut? Man dzalladzi yataradda 'anka ba'da al-maut? Ayyuhan nas, ala tabkuna wa tanhuna baki hayatikum min al-maut talibahu wal qabru baytahu wat turabu firashuhu wad dudu anisuhu wa huwa ma'a hadha yantadhiru faz'il akbar fa kaifa yakunu haluhu." Al-Imam Yazid Ar-Raqashi rahimahullah ta'ala dia berbicara kepada dirinya sendiri, celaka dirimu wahai Yazid, siapakah yang akan menyolati dirimu ketika engkau wafat? Sudah enggak kita berpikir, ntar kalau saya mati siapa yang akan nyolatin? Anak saya enggak ada yang benar? Nah, sudah enggak kita mendidik anak kita dengan benar? Ya, mestinya kita bertanya kepada diri kita, ya, siapakah yang akan menyolati dirimu setelah engkau wafat? Oh, yang akan menyolati jenazah saya tetangga saya. Dia kalau tetangganya orang baik. Ya, ini mereka para imatus salaf, mereka bertanya kepada dirinya sendiri, celaka dirimu wahai Yazid, siapakah yang akan menyolati dirimu setelah engkau wafat? Menyolati dirinya dipikirkan. Nah, ini kalau kita mendapatkan ahli waris anak-anak yang tidak benar, kesian jenazah orang tuanya, mungkin dilempar seperti jenazahnya orang yang kena Covid. Ya. Man dzalladzi yusalli 'anka ba'da al-maut? Siapakah yang akan menyolati dirimu wahai Yazid setelah engkau wafat? Man dzalladzi yasumu 'anka ba'da al-maut? Siapakah yang akan menggantikan puasamu, puasa wajib di bulan Ramadan setelah engkau wafat? Man dzalladzi yataradda 'anka ba'da al-maut? Siapakah yang akan mendoakan dirimu setelah engkau wafat? Ya. Wahai manusia, tidakkah kalian menangisi dan meratapi tentang sisa dari kehidupan kalian yang mana kematian itu sedang meminta kepada diri kalian? Kuburan itu tempat tinggalnya. Tanah kuburan itu
adalah ranjangnya, cacing-cacing tanah itu adalah temannya di dalamnya. Dan bagaimana dia dibangkitkan oleh Allah dalam kuburannya, tidak ada yang mengetahui tentang keadaan dirinya dalam kuburannya. Ya, ini mereka para ulama demikian. Ada di antara mereka yang mengatakan kepada keluarganya, hatuni kafani, berikan kain kafanku, ishtaruli thawbaini abyadaini fa innahuma lam yatruka illa qalila. Ada yang mengatakan berikan aku kain kafan. Ada yang mengatakan belikan aku 2 kain putih, yang mana 2 kain putih ini tidak akan pernah meninggalkan aku. Mereka meminta kain kafan untuk diletakkan di rumahnya supaya mereka ingat kematiannya. Ya. Jadi demikian ibu-ibu dan bapak-bapak, jangan salah kita mendidik anak. Kalau kita salah mendidik anak, tidak ada yang mengurusi jenazah kita dengan baik. Tidak ada yang menyolati jenazah kita dari keluarga kita, tidak ada yang menggantikan puasa kita, tidak ada